Oke, yuk kita bahas sesuatu yang simple tapi dampaknya luar biasa. Hari ini kita bakal ngobrolin satu nasihat yang kuat banget. Sebuah prinsip yang bisa mengubah cara kita mengambil keputusan. Intinya gampang aja, pikirkan 3 kali. Ayo ngaku deh, kita semua pernah kan di posisi ini? Momen dimana kita udah keburu kirim chat balasan pas lagi emosi, atau nyeletuk sesuatu yang pedes, terus beberapa detik kemudian langsung mikir, duh kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Rasa sesal karena terburu-buru itu rasanya kita semua kenal banget. Dan ini nih akar masalahnya. Seringnya problem kita itu bukan karena kita nggak mampu atau kurang pinter. Bukan. Tapi karena kita kesandung sama langkah kita sendiri yang terlalu cepat. Potensinya ada, tapi kita malah lompatin bagian paling penting. Berpikir. Nah, prinsip dasar yang mau kita bedah hari ini datang dari kutipan ini. Perhatiin beh kata menimbang-nimbang. Ini bukan berarti ragu-ragu atau jadi lamban loh, tapi ini tentang pertimbangan yang bijak. Sebuah jeda yang disengaja antara dorongan hati dan tindakan kita. Baiklah, mari kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih buru-buru itu bahaya banget? Apa aja dampaknya yang mungkin nggak kita sadari sehari-hari? Wah, yang menarik dari 3 hal ini adalah gimana mereka saling nyambung kayak efek domino. Satu kata yang keluar tanpa dipikir, pas rapat, itu bisa jadi pemicu konflik. Satu keputusan finansial yang dibuat karena ikut-ikutan tren, itu bisa jadi kesalahan besar. Dan dua-duanya hampir pasti ujung-ujungnya bakal ninggalin rasa penyesalan. Kutipan ini ngegambarinnya dengan pas banget. Coba bayangin, kita lagi jalan di tempat yang gelap. Kalau kita lari, apa yang terjadi? Kemungkinan besar kita bakal tersandung kan? Nah, ketergesa-gesaan itu bikin kita buta, nggak bisa lihat gambaran besarnya dan detail-detail penting yang ada di depan kita. Jadi kalau terburu-buru itu ibarat lari di kegelapan. Gimana solusinya biar nggak jatuh? Jawabannya bukan dengan lari lebih kenceng dong, tapi dengan menyalakan lampu. Nah, langkah praktis pertama inilah saklar lampunya. Semua dimulai dengan mengubah cara kita merespons. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Ada perbedaan besar antara bereaksi dan merespons. Beda banget. Bayangin ada yang motong jalan kita waktu nyetir. Reaksi, langsung klakson panjang, marah-marah. Kalau respons, tarik nafas, jaga jarak, dan sadar kalau mungkin orang itu lagi buru-buru karena ada urusan darurat. Reaksi itu didorong emosi sesaat, sementara respons lahir dari pikiran yang tenang. Oke, setelah kita berhasil pencet tombol jeda dan ambil napas, itu langkah pertama. Tapi, apa yang kita lakukan di jeda itu? Nah, disinilah langkah kedua masuk. Kita mulai bertanya. Bukan sembarang pertanyaan, tapi 3 saringan ampuh untuk menguji tindakan kita. Pertanyaan pertama ini soal integritas. Kita ambil contoh ya. Anda dengar gosip seru tentang teman kantor. Sebelum ikutan nyebarin, berhenti sejenak. Tanya sama diri sendiri, ini beneran nggak sih informasinya? Menyebarkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya, itu sejalan nggak sama prinsip kita? Ini filter moral yang paling dasar. Oke, mungkin kita mikir, kayaknya sih bener. Pertanyaan kedua lebih dalam lagi. Apakah ini baik? Membicarakan orang lain di belakang mereka itu tindakan yang baik bukan sih? Apakah ini bakal membangun suasana kerja yang positif atau malah ngerusak? Ini soal menimbang dampak kualitatifnya. Dan ini dia saringan terkuatnya. Apakah ini akan membawa kebaikan bagi orang lain? Apakah orang yang dengerin gosipnya jadi lebih baik? Apakah orang yang digosipin bakal diuntungkan? Tentu enggak kan? Pertanyaan ini memaksa kita untuk keluar dari ego kita dan melihat dampaknya buat sekitar. Jadi urutannya benar, baik, dan bermanfaat. 3 lapis pelindung dari penyesalan. Langkah 1 dan 2 tadi kan fokusnya ke dalam diri kita ya. Sekarang kita lihat langkah ketiga yang krusial banget, yaitu melihat keluar diri kita sendiri untuk dapat perspektif yang lebih luas. Ini intinya adalah kerendahan hati. Mengakui kalau sepinter apapun kita tuh nggak selalu punya semua jawabannya. Orang yang bijaksana justru tahu kapan mereka butuh panduan dari sumber yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Nah, sumber kita memberikan landasan spiritual untuk langkah ini. Idenya adalah bahwa kebijaksanaan sejati itu bukanlah sesuatu yang kita hasilkan sendiri dengan susah payah, melainkan sesuatu yang bisa kita minta dan terima kalau kita mau membuka diri. Dan ini 3 cara praktisnya. Pertama, lewat doa atau refleksi pribadi yang tenang. Kedua, cari nasihat dari mentor atau teman yang memang terbukti bijak. Bukan cuma cari orang yang bakal setuju sama kita ya. Dan ketiga, kembali ke sumber-sumber kebenaran dan prinsip yang kita pegang teguh.
Sekarang kita coba satukan semua konsep tadi dalam sebuah analogi yang sangat kuat dan gampang banget kita ingat dari kehidupan sehari-hari. Analogi ini bener-bener pas banget. Si pengemudi nekat itu fokusnya cuma satu, kecepatan. Dia mau cepat sampai, nggak peduli rambu-rambu, dan akhirnya berisiko celaka. Sebaliknya, pengemudi bijak paham kalau tujuan perjalanan itu bukan cuma cepat sampai, tapi selamat sampai. Dia perhatikan rambu, dia melambat kalau perlu, dan yang terpenting, dia berpikir. Jadi, ini dia poin utamanya. Hidup itu bukan buat dilewati secepat mungkin kayak balapan, tapi untuk dinavigasi dengan bijaksana, dengan penuh perhatian di setiap persimpangan dan tikungan tajam. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke aturan sederhana ini. 3 kali berpikir. Pertama, pertimbangkan konsekuensinya. Kedua, ajukan 3 pertanyaan kunci tadi. Dan ketiga, carilah hikmat yang lebih tinggi. Ini formula sederhana untuk menghindari penyesalan dan membangun hidup yang lebih bermakna. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan pertanyaan ini buat Anda. Coba pikirkan satu hal saja, mungkin soal cara membalas email yang agak menyebalkan, atau keputusan belanja yang kecil, atau bahkan percakapan penting yang sudah menunggu. Bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip 3 kali berpikir pada situasi itu? Hari ini juga.